Anwa'ul kalami, macam-macamnya kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Baik. Kalam merupakan lafaz yang tersusun. Jadi bisa disebut sebagai jumlah ya. Perlu kita samakan persepsi bahwa kalimah dalam bahasa Arab itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kalimatun itu kata. Sementara jumlatun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya itu kalimat. Kalimah dengan jumlah. Jumlah disebut juga dengan kalam. Al-lafzul murakkab, lafaz yang tersusun. Al-mufidu bil wad'i, memiliki faidah dengan penggunaannya. Artinya penyusunan kalimah-kalimah tersebut memiliki faidah, memiliki manfaat, memiliki kegunaannya. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, ini namanya jumlatun mufidatun. Ibarat kata, kalau sebuah rumah ini memiliki bahan-bahan baku, bahan-bahan dasar pembuatnya. Kalau rumah ya ada pasir, ada batu, ada semen, ada besinya, bahan pembuatnya rumah. Nah, kalau jumlah bahan pembuatnya itu ada 3. Aqsamuhu salah satu. Untuk diolah menjadi sebuah jumlah, ini bahannya ada 3. Yang pertama ismun, kata benda ismun itu ya. Semua lafaz yang menunjukkan makna benda ini namanya isim. Baik itu konkret maupun abstrak. Contoh benda yang konkret ya banyak, meja, kursi, buku, semua yang nampak, terlihat, bisa dirasakan, bisa dipegang. Ini namanya kata benda, isim. Yang abstrak pun demikian, ada benda yang abstrak, misal perasaan, perhatian. Ini kan abstrak, nggak nampak, tapi bisa dirasakan. Itu juga isim. Nanti kalau dalam bahasa Arab kita mengenal namanya masdar. Itu bentuk kata yang menunjukkan perbendaan, baik konkret maupun abstrak. Lalu ada fi'lun. Fi'lun itu kata kerja. Kullu lafzin yazharu ma'nahu lil amal, atau kullu lafzin yadullu ala husuli amalin. Nah, setiap lafaz yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan. Baik itu pekerjaan lampau, sekarang, ataupun akan dikerjakan. Wayak tarinu bizaman. Kalau isim itu keterangannya layak tarinu bizaman. Isim tidak ada kaitannya dengan zaman. Kenapa disebut tidak ada kaitannya dengan zaman? Karena kata benda itu ya tidak terikat pada waktu. Hari ini disebut pena, kemarin juga tetap disebut pena, besok juga disebutnya pena. Nah, tapi kalau kata kerja, yaktarinu bizaman, al-fi'lu lafzun yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Lafaz yang menunjukkan pada makna pekerjaan pada zaman tertentu. Kenapa bisa demikian? Karena kalau pekerjaan itu pada waktu yang lampau disebut fi'il madhi, telah dikerjakan. Tapi kalau pada saat sekarang sedang dikerjakan, itu fi'il mudhari, atau akan dikerjakan itu fi'il mudhari. Atau juga thalabul fi'li, meminta untuk dikerjakan. Ini disebut sebagai fi'il amr. Kata perintah, kata kerja perintah. Maka sigha fi'il amr, sighat fi'il amr itu ya memiliki 2 makna. Bisa makna thalabun, bisa makna amrun, bisa makna memohon atau meminta, atau makna merintah. Jadi fi'il amr itu memiliki 2 makna itu. Kalau misalnya minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, seorang guru kepada muridnya ini memerintah. Tulislah pelajaran pada papan tulis, ini namanya perintah. Uktub ad-darsa, tulislah pelajaran.
Tapi kalau dari bawah ke atas itu tidak bisa disebut sebagai merintah. Tapi tolab, memohon, meminta. Contoh misal doa kita kepada Allah. Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Itu bukan berarti kita memerintah Allah. Nanti kalau memerintah Allah, dimaknainya memerintah Allah, kita memiliki Tuhan yang diatur-atur nanti. Tidak begitu. Maka fi'il amr dimaknainya bisa perintah, bisa tolabun, permohonan. Kalau perintah pada hierarki dari atas ke bawah. Tapi kalau tolab, permohonan, permintaan itu dari bawah ke atas. Seperti kita kepada Allah itu kan dari bawah ke atas, seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya. Itu kata kerja. Ada kata kerja madhi, mudhari dan amr. Kata kerja yang lampau, kata kerja yang sekarang, atau kata kerja yang akan datang. Wa huruful khafdi, wa huruful khafdi. Kemudian ada juga harfun. Harfun itu lafzun la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Lafaz yang tidak memiliki makna sendirinya kecuali dengan disambungkan dengan kalimat yang lainnya, dengan kata-kata lafaz yang lainnya. Nah, kalau huruf ini terjangkau ya, hanya ada beberapa. Nanti ada jenis huruf jar, huruf nasab, huruf jazm dan huruf-huruf yang lainnya. Ada harful istifham, berarti huruf yang menunjukkan pertanyaan. Kalau biasanya banyak yang menyebutnya sebagai kata sambung, tapi sebenarnya kurang tepat juga ya. Kata sambung. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Itu tadi pengertian isim, fi'il, huruf dari sisi makna. Persoalannya kita ini ghairun natikin biha bil lughatil arabiyyah. Kita ini bukan orang yang berbicara menggunakan bahasa Arab, sehingga kosakata kita seringkali terbatas. Maka kalau menggunakan ta'rif pengertian, menggunakan pengertian secara maknawi tadi, itu ya agak terkendala karena kita harus tahu maknanya, ya kan? Nah, supaya tidak terbatasi dengan makna, maka bisa kita melihat secara ciri-ciri khosois, mazaya, mumayyizat. Ciri-ciri apa saja yang dimiliki oleh isim. Yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. Ini kita mengkaji matan al-Ajrumiyah ya. Ini matan Ajrumiyah li Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji al-Ajrumi rahimahullah taala. Nafa'anallahu bi jami'i ulumihi fid dharain. Amin. Nah. Jadi begitu. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Isim bisa kita lihat ciri-cirinya dengan menerima harfu jarin atau juga bisa diharokati jar atau diirobi, bukan diharokati, diirobi jar, khafd. Artinya isim bisa menerima kasrah. Wat tanwini dan juga tanwin, isim bisa menerima tanwin. Tanwin itu disimbolkan dengan harokat double ya, fathatain, kasrotain, domatain. Kalau ta'rifnya tanwin itu sendiri, nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzan wala kitabatan. Suara nun sukun yang terletak, yang melekat pada akhir isim secara pelafatan namun tidak secara penulisan. Lafzan wala kitabatan. Secara pelafatannya nun sukun itu ada. Contohnya kitabun. Lafaz kitabun pada akhir lafaz itu, bunnya itu ada suara nun sukunnya, tapi secara lafzon pada pelafatannya saja. La kitabatan. Tidak secara penulisan, karena pada penulisannya tidak ada nun sukunnya di situ. Melainkan disimbolkan dengan harokat double. Itu yang dimaksud dengan tanwin. Nun sukun yang melekat pada akhir isim secara pelafatan, tidak secara penulisan. Ini merupakan tanda dari isim.
Sehingga fi'il tidak ada, fi'il dibaca tanwin itu tidak ada, karena tanwin itu alamatul ismi. Tanwin merupakan tanda-tandanya isim. Tidak ada fi'il memiliki tanda tanwin, itu tidak ada. Yadribun tidak ada, yadribun. Yaktubun tidak ada. Adanya yaktubu, yadribu, yaf'alu. Karena fi'il tidak menerima tanwin. Yang menerima tanwin hanyalah isim. Isim itu kata benda. Wan nida wa al. Alnya itu alif lam ta'arif. Nida itu harfun nida. Harfun nida huruf yang fungsinya untuk menyeru. Ya rajulun. Ya sadiqi. Lafaz ya ini tergolong sebagai harfun nida. Nanti pada bab-bab selanjutnya ada. Lalu apa lagi? Lalu di situ ada huruful khafd. Isim bisa menerima huruf khafd. Huruf khafd. Ada yang menyebutnya jar, ada yang menyebutnya khafd. Di antara huruf-hurufnya khafd itu apa saja? Huruf khafd itu berarti huruf yang memajrurkan. Artinya isim yang datang setelah harf khafd dia harus majrur. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruful qasam, wawu, ba, ta. Ini semuanya tanda-tandanya isim. Dan semuanya memajrurkan. Harfu qasam itu huruf-huruf yang memiliki makna qasam. Makna qasam itu makna apa? Makna sumpah. Billahi, wallahi, tallahi. Kan tidak ada wawahu itu ada. Kecuali wawunya wawu ataf. Tapi kalau wallahi berarti wawunya itu wawu qasam, wawu yang sumpah. Billahi, tallahi. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i menjadi i, tiba-tiba menjadi i, ya bukan karena tiba-tiba tapi karena sebelumnya itu harful qasam. Harful qasam itu memajrurkan. Wad-duha wal-laili idza saja dibacanya li karena wawunya itu qasam, memajrurkan. Ini tanda-tandanya isim. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin was-sawfa wa ta'id ta'nis sakinati. Kemudian tadi kita menyebutkan ta'rif atau pengertian dari fi'il berdasarkan maknanya. Ini pengertian fi'il dilihat dari tanda-tandanya, alamatul fi'li. Dia bisa menerima qad, juga bisa menerima sin dan sawfa. Qad bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, dia memiliki makna takwiyah, penguatan atau takkid, nemen. Qad istahmamtu, penekanan ya. Qad istahmamtu, sungguh saya telah mandi. Tapi kalau qad astahimu artinya masuk pada fi'il mudhari. Qad astahimu memiliki makna apa? Memiliki makna seringkali atau kadang-kadang, ahyanan. Qad astahimu, kadang-kadang saya mandi. Tapi kalau qad istahmamtu, sungguh saya telah mandi. Ini bedanya qad masuk pada fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Wasin dan sawfa. Sin dan sawfa masuk keduanya pada fi'il mudhari. Memiliki makna akan. Tapi ada perbedaan antara sin dan sawfa. Sa'adhabu, saya segera akan pergi. Berarti sinnya itu masuk pada fi'il mudhari dengan makna segera. Jadi tidak memiliki mudah, tidak memiliki zaman tawil. Tapi kalau sawfa, saya akan pergi, saufa azhabu, maka saya akan pergi, tapi tidak segera pergi. Idza intahaitu minad dirasati saufa arji'u. Apabila saya telah selesai dari belajar, saufa arji'u, maka saya akan pulang, tapi tidak segera pulang. Tapi kalau
Idzan tahaitu minad dirasati sa'arji'u. Segera saya akan pulang. Nah, ini bedanya sin dan sofa. Masuk kepada fi'il mudhari'. Wa ta'i ta'nis. Kemudian tandanya juga menggunakan tak ta'nis as-sakinati, tak sukun yang tak ta'nis yang sukun. Katabat, qomat. Nah, ini taknya ini menunjukkan muannas, ta'nis dan melekat pada fi'il. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kemudian pembentuk kalam itu ada 3, yang terakhir itu huruf. Huruf itu apa? Mala, suatu lafadz yang tidak yasluhu ma'ahu, melekat padanya atau terdapat padanya dalilul ismi, tanda-tandanya isim, wala dalilul fi'li, tanda-tandanya fi'il. Jadi yang tidak terlekati pada isim, tidak terlekati pada fi'il, berarti lafadz itu tergolong sebagai huruf. Huruf jumlahnya sedikit bisa dihafalkan, tapi kalau kata kerja, kata benda ini kan luas, banyak sekali. Nah, harf ini ada yang khusus untuk fi'il, ada yang khusus untuk isim, ada yang bisa untuk keduanya. Kalau untuk keduanya contoh misalnya huruf istifham, huruf yang menunjukkan untuk bertanya, ini bisa gandengkan isim ataupun fi'il. Tapi kalau harfu jarin dia hanya masuk pada isim. Harfun nawasib wal jawazim masuknya kepada fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Gitu ya. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keilmuan kita. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.